Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for giving us this opportunity. Today we from agronomy by group 6 and we gonna go to presentation about cultivation pond atau kolam budidaya. And before that, let us introduce ourselves before. First with me, perkenalkan nama saya Gusti Muhammad Tora Nugraha dengan NIM 251051121004. Perkenalkan, nama saya Cahaya dengan NIM 2510511320014. Perkenalkan, nama saya Ibrar Aulia Pramana dengan NIM 251051112100118. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dengan NIM 251651112200005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 251051113100012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dengan NIM 251051113100002. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizah dengan NIM 2510511220011. Baik, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dimulai dari saudari Nazwa Aulia. Untuk Nazwa Aulia, dipersilahkan. Pentingnya sumber daya perairan bagi kehidupan manusia. Sumber daya perairan menyediakan berbagai kebutuhan esensial seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal bagi berbagai organisme, sekaligus berperan dalam regulasi iklim dan ekosistem bumi. Kebutuhan protein hewani dari ikan. Protein ikan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia dan kesadaran akan manfaat gizi ikan bagi kesehatan manusia. Pemanfaatan lahan basah sebagai sumber daya budidaya perikanan seperti rawa, tambak, dan danau memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai area budidaya perikanan karena mendukung pertumbuhan ikan dan dapat meningkatkan produktivitas lahan. Budidaya ikan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan produksi. Budidaya ikan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dengan menyediakan pasokan makanan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada penangkapan ikan liar. Kolam budidaya menjadi sasaran pengelolaan ikan secara terkontrol, memungkinkan pengendalian faktor lingkungan, suhu, kualitas air, pakan, populasi ikan, dan pencegahan penyakit sehingga menghasilkan produktivitas yang stabil dan dapat diatur. Next. Adapun definisi kolam budidaya adalah kawasan atau struktur buatan maupun alami yang dirancang secara khusus untuk memelihara, membudidayakan, dan memproduksi ikan atau organisme akuatik lainnya dalam kondisi terkontrol. Struktur ini dapat terbentuk sebagai ukuran dan jenis sesuai dengan tujuan budidaya. Adapun tujuan kolam budidaya memperoleh hasil produksi ikan yang optimal dan berkelanjutan, memudahkan pengelolaan dan pemantauan pertumbuhan serta kesehatan ikan, mengurangi risiko kerusakan dari predator atau faktor lingkungan eksternal, mendukung penelitian dan pengembangan teknologi budidaya perikanan. Dan peran kolam budidaya terhadap pertanian dapat diintegrasikan dengan sistem pertanian terpadu, misalnya dengan pertanian tanaman atau peternakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan hasil produksi secara menyeluruh. Dan menurut perikanan menjadi pusat produksi aquaculture, mendukung pembenihan dan pembesaran benih ikan sebelum dipasarkan. Definition of wetland. Lahan basah adalah wilayah daratan yang tergenang air secara permanen atau sementara, baik itu air tawar, payau maupun asin, yang memiliki ekosistem khas seperti rawa, gambut, dan mangrove. Lahan ini memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung sebagai aktivitas budidaya perikanan. Wetland karakteristik. Yang pertama, tanah selalu jenuh air atau tergenang dalam waktu yang lama. Kedua, memiliki kandungan bahan organik yang tinggi.
kondisi ekogen tanah relatif rendah dan mengandung pertumbuhan vegetasi khas seperti tumbuhan rawa, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Relation between cultivation pond and wetland ecosystem. Kolam budidaya sering dikembangkan di wilayah lahan basah karena ketersediaan air yang melimpah. Ekosistem lahan basah mendukung budidaya dengan menyediakan sumber air, nutrisi alami, serta kondisi lingkungan yang cocok bagi pertumbuhan ikan atau organisme budidaya. Namun pengelolaan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem agar tidak merusak habitat alami. Next. Benefit of cultivation fund. Manfaat ekonomi: menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, menyediakan lapangan kerja di bidang perikanan, meningkatkan produksi ikan untuk kebutuhan pangan. Manfaat sosial: mendukung ketahanan pangan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjadi sarana pemberdayaan masyarakat di daerah pertanian. Manfaat lingkungan: dapat membantu pengelolaan air di lahan basah, mendukung siklus nutrien dalam ekosistem. Jika dikelola dengan baik, dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Next. Tips based on material. Kolam tanah, biaya pembuatan relatif murah, memiliki ekosistem alami yang mengandung pakan alami ikan, perawatan lebih sulit karena rawan kebocoran dan lumpur. Kolam terpal, biaya pembuatan lebih murah dibanding beton, mudah dipasang dan dipindahkan, lebih mudah membersihkan dan dikontrol kualitas airnya. Kolam beton, lebih kuat dan tahan lama, mudah dikontrol kebersihan dan kualitas air, biaya pembuatannya relatif mahal. Selanjutnya, saya menjelaskan ground pond natural wetlands. Definition itu penjelasan kolam tanah merupakan sistem budidaya yang memanfaatkan ekosistem lahan basah secara langsung, di mana dasar dan dindingnya merupakan tanah asli yang masih mengalami proses biogeokimiawi alami. Advantages-nya itu kelebihannya: kontrol kualitas air, penggunaan terpal mencegah rembesan air asam dari tanah sulfat masam atau gambut ke dalam media budidaya sehingga pH lebih stabil. Fleksibilitas lahan, sistem ini sangat efektif diterapkan pada lahan basah dengan porositas tinggi yang sulit menahan air secara alami. Disadvantages, kekurangannya, masalah oksidasi. Penggalian di lahan basah seringkali menyingkap lapisan pirit yang tidak teroksidasi, dapat menurunkan pH air secara drastis. Kedua, risiko hama. Konstruksi yang menyatu dengan alam memudahkan masuknya predator atau hama dari lingkungan sekitar lahan basah. Selanjutnya, ada tarpaulin pond modified wetland. Definitionnya, kolam terpal adalah wadah budidaya pada lahan basah marginal yang menggunakan lapisan polimer dalam kata kurung plastik kedap air untuk mengisolasi air budidaya dari kondisi tanah air yang tanah asli yang ekstrim. Advantages-nya, kontrol kualitas air, penggunaan terpal mencegah rembesan air asam dari tanah sulfat masam atau gambut ke dalam media budidaya sehingga pH lebih stabil. Fleksibilitas lahan, sistem ini sangat efektif diterapkan pada lahan basah dengan porositas tinggi yang sulit menahan air secara alami. Disadvantages, keterbatasan nutrisi karena terisolasi dari tanah, kolam tidak mampu menyediakan pakan alami secara mandiri sehingga sangat tergantung
pada pakan buatan. Akumulasi limbah, tidak adanya mikrobasi, mikroba dekomposer alami dari tanah di dasar kolam menyebabkan sisa pakan cepat menumpuk dan menurun kualitas air. Jadi di sini ada gambar kolam tanahnya pada sebelah kanan, bisa dilihat ya teman-teman. Terus di sini ada kolam modifikasi, disebut juga dengan kolam terpal, begitu teman-teman, bisa dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya silahkan, siapa yang menjelaskan? Terima kasih. Selanjutnya ada concrete fish pond atau kolam beton, yang dimana jenis kolam budidaya ikan yang dindingnya dasarnya terbuat dari bahan beton atau semen, bersifat permanen kuat dan tahan lama sehingga sering digunakan untuk usaha budidaya ikan skala menengah hingga besar. Kemudian kelebihan dari kolam beton ini yang pertama itu kuat dan tahan lama, mudah dikuras dan dibersihkan, sirkulasi air baik, dan padat tebar tinggi. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, pertama biaya investasinya tinggi, kemudian fluktuasi suhunya tinggi, kemudian pakan alami kurang, tidak fleksibel, dan juga pH di awal yang tinggi. Next. Nah, di sini juga ada perbandingan-perbandingan kolam-kolam seperti yang bisa dilihat. Bisa next. Kemudian selanjutnya adalah sistem kolam bioflok. Teknologi budidaya berbasis komunitas mikroorganisme yang melibatkan bakteri, alga, protozoa yang membentuk agregat flokulan dalam air. Flok ini mengolah limbah nitrogen menjadi biomasa mikrobial yang dapat dikonsumsi ikan sebagai pakan tambahan. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada skema sistem kolam bioflok, dimulai dari sisa pakan atau feses, kemudian berubah menjadi aktivitas mikroba, kemudian membentuk bioflok, dan kemudian dikonsumsi oleh ikan-ikan yang ada di kolam tersebut. Next. Kemudian ini ada prinsip dari kolam bioflok. Pertama itu rasio karbon banding nitrogen, kemudian ada komunitas mikrobial, kemudian ada aerasi intensif, dan terakhir ada siklus nitrogen. Next. Dan ini juga termasuk salah satu contoh dari kolam bioflok. Oke, next. Baik semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan tentang kolam-kolam pada gambar tersebut. Tipes based on puntation. Pertama, kolam induk. Ya, seperti pada penjelasan tersebut, teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang kedua, kolam penetasan. Ya, sudah saya kerjakan juga penjelasannya. Yang ketiga, kolam pendederan. Yang keempat, kolam pembesaran. Next. Ya, di sini ada kolam induk. Advantages. Kolam induk memungkinkan pemeliharaan ikan induk secara terkontrol sehingga kesehatan, kualitas pakan, dan kematangan gonad dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas telur dan keberhasilan peminjahan dalam kegiatan budidaya ikan. Yang di bawahnya di Steges. Kolam ini memerlukan perawatan yang lebih intensif seperti pengolahan kualitas air, pemberian pakan kualitas, serta pemilihan induk yang baik. Jika pengolahan kurang baik, induk dapat mengalami stres atau penyakit yang dapat menurunkan kualitas telur dan benih yang dihasilkan. Next. Ya, di sini ada kolam penetasan. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kolam penetasan. Kolam penetasan kemungkinan proses penetesan telur ikan berlangsung dalam kondisi yang terkontrol, seperti suhu oksigen dan kebersihan air. Pengolahan yang baik dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penetasan telur menjadi larva. Ya, di bawahnya lagi, kolam penetasan memerlukan pengawasan yang intensif terhadap kualitas air dan kebersihan kolam. Jika kondisi air tidak stabil atau terjadi serangan jamur dan bakteri, telur dapat rusak sehingga menurunkan tingkat
penetasan. Ya, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kolam pendederan. Kelebihan kolam pendederan adalah mampu meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup benih ikan karena kondisi lingkungan dapat dikontrol dengan baik, seperti kepadatan tebar, kualitas air, dan pemberian pakan. Selain itu, kolam pendederan juga memudahkan pemantauan pertumbuhan benih sehingga ukuran ikan menjadi lebih seragam sebelum dipindahkan ke tahap pembesaran. Kemudian ada kekurangannya yaitu pengawasan yang intensif karena benih ikan sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air. Selain itu, biaya operasional relatif lebih tinggi dan terdapat risiko penyebaran penyakit jika kepadatan benih terlalu tinggi atau pengelolaan kolam kurang baik. Next. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari kolam pembesaran. Kelebihan dari kolam pembesaran adalah mampu mendukung pertumbuhan ikan hingga ukuran konsumsi karena ruang kolam lebih luas sehingga ikan dapat bergerak lebih bebas. Selain itu, kolam pembesaran memudahkan pengaturan pakan dan manajemen pemeliharaan sehingga pertumbuhan ikan dapat lebih optimal dan produktivitas budidaya meningkat. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan lahan yang relatif luas serta biaya operasional yang lebih besar, terutama untuk kebutuhan pakan, perawatan kolam, dan pengelolaan kualitas air. Selain itu, jika pengolahan kolam tidak dilakukan dengan baik, dapat terjadi penurunan kualitas air yang berpotensi menimbulkan penyakit dan menghambat pertumbuhan ikan. Next. Important components of cultivation pond. Construction on and pond container. Konstruksi yang kuat mencegah kebocoran dan erosi. Material seperti tanah liat yang dipadatkan, beton atau pelapis geombran sangat menentukan keberhasilan operasional. Kemudian aeration system. Oksigen terlarut adalah faktor pembatas utama dalam aquaculture. Komponen seperti kincir air atau aerator batu lubang berfungsi meningkatkan luas permukaan kontak air dan udara. Kemudian filtration system. Dalam sistem intensif atau RAS, keberadaan biofilter sangat krusial untuk mengubah amonia yang beracun menjadi nitrat yang lebih aman melalui bantuan bakteri nitrifikasi. Water quality in pond cultivation. Di sini terdapat ada oksigen terlarut, kemudian pH, derajat kesamaan, senyawa nitrogen, ammonia, nitrit, dan nitrat, kemudian suhu air, dan yang terakhir kecerahan dan turbiditas. Selanjutnya yaitu ponds management. Yang pertama, weather quality management. Kualitas air merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pengelolaan kolam. Air yang jernih dan sehat mendukung kehidupan akuatik dan meningkatkan daya tarik visual kolam. Yang kedua, aquatic plant management. Tumbuhan air berperan penting dalam pengelolaan kolam. Tumbuhan air membantu mengoksidasi air, menyediakan tempat berteduh dan makanan bagi satwa liar, serta mengendalikan pertumbuhan alga dengan cara bersaing mendapatkan nutrisi. Yang ketiga, fish and wildlife management. Populasi ikan di kolam berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ikan mengonsumsi alga, serangga, dan organisme akuatik kecil yang membantu menjaga kolam tetap bersih. Algae control. Alga dapat menjadi gangguan besar di kolam yang sering menyebabkan kualitas air buruk dan air berwarna hijau yang tidak sedap dipandang. Mekarnya alga biasanya disebabkan oleh kelebihan nutrisi, terutama fosfor dan nitrogen. Selanjutnya, preventing
erosion and sedimentation. Erosi dapat menyebabkan sedimentasi di kolam yang dapat menurunkan kualitas air dan mempengaruhi tampilan kolam secara keseluruhan. Sedimentasi terjadi ketika tanah dan bahan organik terbawa ke dalam kolam, sehingga air menjadi keruh dan berpotensi mencekik tumbuhan dan hewan air. Selanjutnya, ponds maintenance and seasonal care. Pengelolaan kolam adalah tugas yang berkelanjutan dan perawatan lingkungan sangat penting untuk memastikan kolam tetap sehat sepanjang tahun. Perawatan rutin juga akan membantu mencegah timbulnya masalah besar. Next. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan. Budidaya ikan di wilayah lahan basah merupakan strategi optimal untuk mengintegrasikan potensi sumber daya alam dengan teknologi aquaculture guna mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi. Melalui berbagai jenis wadah seperti kolam beton yang permanen, kolam terpal yang fleksibel, hingga penerapan teknologi bioflok yang efisien dalam pengelolaan limbah nitrogen. Setiap sistem menawarkan mekanisme kontrol yang ketat terhadap kualitas air dan kesehatan ikan. Pengklasifikasian kolam berdasarkan fungsinya mulai dari kolam induk, penetasan, pendederan, hingga pembesaran menjamin siklus produksi yang terstruktur dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengelolaan kolam budidaya yang tepat tidak hanya berperan sebagai pusat produksi perikanan yang produktif, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem lahan basah melalui siklus nutrien yang sehat dan pemanfaatan lahan yang bertanggung jawab. So that's all from us. Thank you so much for watching and thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.